Warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ru'yan Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laghut ansitu wasma'u wa ti'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ti'u rahimakumullah. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal muhsinun, ya ayyuhal mukhlisun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi bayyinatan minal bayyinatil huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamiah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Jumat yang berbahagia ini, lalu kita tidak lupa untuk selalu
bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu lalu model macam bentuknya itu lalu banyak sekali. Syukur yang paling sederhana yaitu dengan mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Janji Allah kalau kita bersyukur maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi janji Allah. Dan janji Allah itu kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Tapi kadang kita itu lalu lupa. Yang kita anggap nikmat itu hanya bentuknya itu hanya kuantitas. Yang kita anggap nikmat itu hanya bentuknya itu materi. Yang kita anggap nikmat itu hanya bentuknya itu uang. Padahal sebenarnya nikmat itu sering yang lebih dari itu. Nikmat sehat itu luar biasa. Peristiwa COVID-19, ya, virus corona ini kan membuat kita lalu menjadi pentingnya sehat itu menjadi luar biasa. Coba kalau enggak mengakui pentingnya sehat, apa pakai masker? Kan juga tidak. Kalau tidak mengakui pentingnya sehat, apa social distance? Kan juga tidak. Ini menjadi luar biasa. Kadang kita itu lupa dengan itu. Coba uang 1 koper umpama, tidak ada gunanya kalau nanti kita tidak bisa makan apa-apa karena sakit kita. Maka sehat itu menjadi hal yang luar biasa. Terutama yang sering kita tidak sadar itu adalah nikmat iman Islam yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Karena orang itu endingnya itu yang paling penting. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Orang yang di akhirnya lalu mengucap kalimah la ilaha illallah atau Allah, lafaz Allah, maka wajib baginya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga jamaah bersama ini oleh Allah Subhanahu wa taala nanti digolongkan orang-orang yang diambil oleh Allah itu menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengucap nama Allah atau kalimah la ilaha illallah dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya itu lalu sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu lalu macam-macam bentuknya juga. Tetapi yang paling sederhana yaitu dengan mengucap sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ini luar biasa. Nabi yang maksum, Rasul yang maksum, yang dapat memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah satu-satunya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda cintanya salah satunya itu adalah sering menyebut nama beliau. Oleh karena itu moga-moga jamaah ini oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan orang-orang yang selalu mengagungkan dan sering menyebut nama beliau dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Khatib pun mengingatkan diri khatib sendiri, belum ada apa-apanya, enggak ada apa-apanya diri kita ini. Jadi kita saling mengingatkan untuk selalu meningkatkan keimanan kita yang terutama. Iman itu memang banyak versinya. Tetapi kalau kita sebagai manusia, pandangan yang umum, iman manusia ini yang menjadi bisa tambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu lalu bisa bertambah, bisa berkurang. Tugas kita itu agar bagaimana benteng kita itu kita perkuat. Agar iman kita itu menjadi iman yang kuat. Dengan cara apa? Bentengnya kita perkokoh. Dengan cara apa? Benteng yang rapuh segera kita ganti dengan benteng yang baru. Oleh karena itu marilah kita perbaharui iman kita bersama-sama dengan membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai implementasi nyata iman itu lalu kita bersama saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk meningkatkan pula adanya ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa lalu tidak sebagian, takwa tidak 2/3, takwa tidak setengah,
1/4, tapi takwa total kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Imtitsalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Kita berusaha dalam setiap kesempatan saling mengingatkan dan menjaga diri untuk selalu mematuhi apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamiah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita memasuki hari kemarin gitu ya, kita masuki malam yang namanya malam nuzulul Quran. Sudah banyak dibahas mungkin tentang nuzulul Quran. Saya sebutkan ayat di atas tadi, memang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi memang bulan Ramadan ini memang bulan nuzulul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Dan ini memang banyak versi. Ada yang diturunkan itu sekaligus selama adanya bumi ini. Ada yang mengatakan turunnya itu ya yang di ayat pertama di surat Al-Alaq itu yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan turunnya itu adalah setiap tahun itu diturunkan dikala Rasulullah masih sugeng, masih turunnya wahyu itu selama 1 tahun yang akan diturunkan dimulai dengan di nuzulul Quran itu. Ini menjadi yang luar biasa, terpenting. Dengan peristiwa 17 apa itu nuzulul Quran ini kita mengenal adanya 3:17 dan 3:5. Apa itu? Yang pertama ada 17 Ramadan yang jelas. Nuzulul Quran itu identik dengan 17 Ramadan. Ini menjadi hal yang luar biasa. Ini apa? Ini adalah petunjuk hidup. Maka 17 yang pertama itu adalah 17 Ramadan. Ini petunjuk hidup. Dan ini petunjuk hidup agar kita itu bisa hidupnya bahagia dunia akhirat. Banyak orang itu yang lalu bahagia tapi milih bahagianya di dunia. Banyak orang sukses di dunia tapi lupa dengan akhirat. Banyak orang sukses di dunia, kaya raya, enak hidupnya, tapi belum tentu sukses di akhirat. Banyak juga orang yang maunya sukses akhirat, dunianya juga tapi belum sukses. Harapannya Islam itu mengajak untuk sukses bersama-sama di dunia dan di akhirat. Maka doanya itu lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat, hasanahnya itu tidak hanya di dunia. Hasanahnya tidak hanya di akhirat, tapi di dunia dan di akhirat. Ingat, kedua-duanya ini harus dijauhkan dari api neraka. Hal yang luar biasa, 1:17 pertama ini menghasilkan 5 sebagai pedoman hidup kita. Apa itu? 5 rukun Islam. Rukun Islam 5 itu kalau kita terjemahkan itu kayak kita kalau makan. Makan kita kan ada 4 sehat, 5 sempurna. Maka sempurnanya ini pakai haji. Maka rukunnya harus lengkap. Kalau ingin hidup Islam secara kafah maka harus lengkap. Nah sekarang gimana haji dilarang? Yang penting kita bagaimana niat kita itu tidak lupa untuk selalu niat ingin sungguh-sungguh menunaikan ibadah haji panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka buniyal Islamu ala khamsin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Islam dibangun dengan 5 hal itu. Ini menjadi yang luar biasa. 17 yang pertama dan 5 yang pertama. Yang selanjutnya itu ada 17 rakaat. Ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama, kalau kita berpegang ke itu maka tidak sesat selama-lamanya. Yang kedua ini membimbing kita untuk menjadikan kita itu bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Maka sholat ini menjadi penting. Yang jumlahnya itu yang wajib itu adalah 17 rakaat. Ini kalau dilimakan itu kan jadi 5 waktu. Kalau dulu sebelumnya adalah 50 waktu. Itu adalah yang luar biasa. Coba kalau 50 waktu mau kemana kita nggak bisa kemana-mana. Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun 5 waktu tapi mengalahkan yang 50 waktu nilainya. Ini menjadi hal yang luar biasa. Karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad ini umatnya terakhir masuk ke surga dhisik dhewe. Moga-moga jamaah ini termasuk bagian orang yang masuk di surganya Allah yang paling duluan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa. Maka di situ disebutkan setelah kita berpegang taraktu fikum amrayni lang tadhillu in tamassaktu bihima kitaballah wa sunnatir rasulillah. 17 yang pertama tadi kalau kita berpegang pada 2 hal selama-lamanya tidak sesat. Apa itu? Quran sebagai nuzulul Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang apa? Dilanjut oleh para al-ulama warathatul anbiya. Para ulama yang beneran, bukan ulama yang tidak beneran.
Sekarang ini banyak orang ngaku ulama, tapi kadang-kadang tidak mencerminkan hidupnya. Ulama itu luar biasa, hidupnya sederhana. Bukan berarti tidak boleh kaya, boleh kaya, tapi hidupnya tetap sederhana. Karena Islam itu ada begitu, ada doruri, ada haji, ada tahsini. Darurat itu adalah primer. Apa itu? Yang kedua itu adalah sekunder, itu adalah haji, kebutuhan. Kalau enggak ada, maka hidup itu akan susah. Mana yang kebutuhan? Dan yang terakhir itu adalah tahsini, ini adalah kehidupan mewah, tersier. Lah boleh mewah, tapi jangan lupa halal itu menjadi wajib diperoleh orang setiap muslim. Maka orang sugih apa bisa? Enggak bisa itu ditolak. Orang melarat apa bisa ditolak? Enggak bisa ditolak. Ini adalah takdir Allah. Yang jelas di posisi apapun kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini bimbingan dengan Al-Qur'an. Salat begitu. Awwalu ma yuhassabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita bersama ini adalah sholat. Oleh karena itu moga-moga sholat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat-sholat yang menjadikan kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat yang tiada lain niatnya kecuali lillahi taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini 5 waktu. Ini menjadi hal yang luar biasa. Di samping itu 5 waktu ini adalah hal yang luar biasa hadirin. Ini adalah merupakan bagian daripada tiang agama. Salat itu kan sudah tahu kita semua adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faqad aqamaha faqad aqamatin, wa man tarakaha faqad hadamatin. Salat ini adalah bagian tiang agama. Siapa saja yang mendirikan tiang ini sama dengan mendirikan agama. Barang siapa sebaliknya yang meruntuhkan, tidak mengerjakan sholat, sama dengan meruntuhkan agama. Ini menjadi yang luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi moga-moga jamaah ini termasuk golongan orang-orang yang selalu beristiqomah menjaga ketetapan, peningkatan kualitas sholat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 17 yang terakhir itu adalah 17 Agustus. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia ini enggak boleh meninggalkan bangsanya. Ulama-ulama dulu itu pejuang luar biasa. Ki Hajar Dewantoro dan seterusnya itu, kiai-kiai dulu banyak. Itu yang luar biasa. Berjuangnya apa? Karena pentingnya negara ini. Maka ini adalah pintu gerbang masuknya merdeka kita secara fisik, de jure dan de facto. Ini menjadi yang luar biasa. Ini penting. Dan jangan lupa 17 yang namanya Agustus ini ada intinya. Intinya apa? Intinya adalah 5 yang terakhir. Ini adalah 5 sila. Sila Pancasila yang 5 itu. Maka jangan diprotol, maka jangan diringkes, maka jangan macam-macam. Ya ini memang luar biasa. Orang dulu itu membuat ini dengan tirakat, dengan luar biasa, dengan posok luar biasa. Ini yang menjadi kadang-kadang generasi itu lalu menjadi lupa. Banyak orang lalu tidak diwariskan kepada generasi, akhirnya lupa dengan rasa nasionalisme, lupa dengan bangsanya. Padahal ini penting, ini tanah air kita. Jangan sampai kita nanti dijajah oleh orang lain. Dijajah mungkin tidak secara fisik tapi secara yang lain. Oleh karena itu ini bagian dari kita. 5 sila harus kita pertahankan. Yang terpenting dari 5 sila ini yang sering lupa. Ini sebenarnya sudah sering diungkap, tapi sering orang lupa. Apa itu? Ada sila pertama dan sila-sila yang lain. Maknanya apa? Sila pertama ini adalah jiwanya. Yang lain ini adalah yang dijiwai. Ini sering lupa. Maka sebenarnya bangsa kita itu adalah bangsa yang religius, bangsa yang beragama, bangsa yang memegangi ini adalah nilai-nilai ketuhanan. Buktinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini jiwanya. Jangan sampai lepas. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, jangan sampai lepas dengan jiwanya. Ini bahaya. Karena kemanusiaan menurut perspektifnya masing-masing bahaya. Nanti terjemahkan menurut perspektifnya si A, si B, golongan A, golongan B, negara A, negara B, bahaya tanpa adanya agama. Karena wawer-wawernya itu ya agama ini. Maka ini jangan dilepaskan, menjadi yang luar biasa. Persatuan juga begitu menurut partainya, menurut golongannya. Bahwasanya lupa dengan apa yang digariskan oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu kerakyatan juga begitu. Juga keadilan juga begitu. Keadilan yang didasari dengan nilai-nilai religius agama yang luar biasa. Ini menjadi hal yang luar biasa karena itu merupakan bagian daripada hidup kita. Islam pun mengakui ini adalah merupakan bagian daripada wa'yun, al-wa'yul watani.
kesadaran beragama yang diwujudkan dengan hubbul watani minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana khutbah hari ini kita bisa membuat intisari bersama bahwasanya dalam hidup kita ini kalau ingin sukses setidaknya itu memegangi 3 hal itu. 3/17 Ramadan, 17 rakaat dan 17 Agustus sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak lupa dengan 5-3 itu. Apa? 5 rukun Islam, 5 sholat 5 waktu dan 5 sila yang ada di Pancasila. Moga-moga jamaah ini oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dikaruniai nanti tetap keimanan yang luar biasa, tetap imannya dan selalu bertambah. Yang terpenting lagi itu tambah ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nihayatul hayah ini adalah mardhatillah. Akhir hidup ini kesimpulan itu sebenarnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan ridhonya Allah ini moga-moga kita bersama bisa betul-betul memegangi apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi benar-benar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menunaikan kewajiban sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala dengan 5 waktu dan kita bisa mewujudkan sebagai warga negara yang baik dengan profesi kita masing-masing. Akhirnya menjadikan kita bersama penuh dengan ridho Allah untuk selamat, bahagia, sejahtera, sugih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlillahu fala hadiya lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal khadirun ittaqullah ittaqullaha fis sirri wal 'alan wajtanibu 'anis sayyi'ati qala asa min qail innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa ala ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana, dhunuba abaina, dhunuba ummahatina, dhunuba jaddina, dhunuba jaddatina, dhunuba masyayikhina, dhunuba jama'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma salamatan fid dini wa afiyatan bisyadi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wal afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir, Allahumma sahhil bi jami'il umurina wa hassil bi jami'il maqasidana wastajib fi kulli du'aina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qudhi hajatina hajatan fid din wa hajatan fid dunya wa hajatan fil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha wa la dzikrallahi akbar. Aqimus shalah.